Selamat malam dan berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Mungkin kalau saya bertanya kepada penjenengan semua, apakah dari antara yang hadir ini setiap menerima penderitaan atau kesengsaraan langsung mengatakan terima kasih Tuhan karena saya boleh menderita, atau bertanya, Tuhan kenapa kok saya menderita? Pertanyaan ini saya ajukan kepada kita bersama karena memang dalam kenyataannya, dalam praktek keseharian kita tidak begitu mudah untuk menerima penderitaan itu. Tidak gampang menerima penderitaan, tidak gampang menerima kesengsaraan. Biasanya kalau kita menderita, kalau kita sengsara, yang kita ungkapkan adalah keluh kesah. Opo aku wis nang gereja pendak minggu, pendak setu, otomatis pendak dino. Gini ya kok Gusti ora adil, uripku jek sengsara. Opo aku ki wis pelayanan, wis dadi prodiakon, wis dadi ketua lingkungan, ning kok ya ora kepenak uripe saya. Kenapa saya tuh juga sudah ikut aktif dalam kegiatan menggereja, kok masih begini, masih begitu, masih begina, masih begini. Ini kenyataan yang kadang-kadang sering muncul. Ya. Tetapi kalau Bapak Ibu mendengar dari bacaan yang pertama, ketika Santo Paulus memberikan surat kepada umat di Korintus, Paulus mengidentifikasi penderitaannya bukan dengan keluh kesah. Ya, bukan dengan keluh kesah, tetapi penderitaan itu sebagai kesengsaraan Kristus. Kalau Bapak Ibu tadi mencermati, entah Paulus itu sedang menderita apa, karena di situ juga tidak dijelaskan, tetapi tampak di dalam bacaan itu bahwa Paulus menderita amat sangat berat. Tetapi Paulus menerima penderitaan itu bahwa itu merupakan bagian dari kesengsaraan Kristus yang harus saya tanggung, yang harus saya panggul. Maka Paulus tidak mengeluh. Bahkan kemudian Paulus memberikan ajaran kepada umat di Korintus, ketika kita menderita, kita tidak perlu menggerutu. Kita tidak perlu berkeluh kesah. Tetapi serahkan saja bahwa penderitaan itu, lebih-lebih penderitaan karena iman kita kepada Kristus, itu bukan sebagai kutukan, tetapi sebagai berkat. Hanya maaf, memahami hal ini juga tidak begitu gampang. Kalau kita kadang-kadang suatu kejadian yang kita alami dalam satu kejadian harian, itu dengan emosional kita langsung biasanya langsung memvonis ini adalah ini adalah ini adalah ini. Tidak pernah melimbang-limbang atau tidak pernah memulai untuk merenungkan sebetulnya Tuhan punya kehendak apa dengan kondisi saya seperti ini. Tetapi ketika kemudian kita dalam kondisi menderita, kita sengsara, lalu kita merenung, kita diam dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan Gusti panjenengan ngersakaken menapa tumrap kula? Tuhan, Engkau menghendaki apa terhadap diriku? Kalau itu yang kita lakukan, maka kita akan mendapatkan sesuatu bahwa apa yang kita derita,
apa yang kita alami itu adalah bagian sebetulnya dari kasih Allah yang diberikan kepada kita. Maka kalau Bapak Ibu tadi melihat di dalam Injil diperintahkan bahwa kasihilah. Ya. Hendaklah kamu saling mengasihi. Tidak saling menyayangi dan tidak saling mencintai. Ya. Walaupun sayang, cinta, kasih itu sebenarnya maknanya sama. Tetapi kalau Bapak Ibu melihat mungkin di dalam kamus bahasa Indonesia, itu gradasinya berbeda antara sayang, cinta, dan kasih. Jadi kalau di kasta, mungkin di kastanya Waisa, ya, atau Sudra, ini Waisa, ini Brahmana. Dikasih itulah kasta yang paling tinggi. Mengapa? Karena kalau kita menggunakan menyayangi, sayang, itu unsur egoisme kita masih terlalu tinggi. Sayang yo, aku mau sembahyang Pak Diparno kok ora teko lho, sayang. Masih ada unsur pribadi. Sayang ya. Kok wingi aku ora ngrungokke ngendikane Romo ya, sayang. Kemudian di atas sayang adalah cinta. Di mana di dalam cinta itu sebetulnya kita sudah mulai keluar dari diri sendiri, sudah mulai keluar dari egoisme, tetapi masih apa? Masih menitik beratkan pada perhatian yang bersifat material atau duniawi. Sementara kasih, ya, maka Tuhan Yesus tadi tidak mengatakan sayangilah atau cintailah sesamamu, tapi kasihilah sesamamu. Karena apa? Dengan kasih ini sebenarnya Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa kalau dengan kasih itu kita tidak punya reserve apapun. Ia sudah memberikan simbol, ia sudah memberikan lambang yang sangat jelas, yang berkali-kali saya katakan yakni berbentuk salib. Kalau saya dulu mengatakan salib itu selalu ada yang horizontal, selalu ada yang vertikal. Di dalam katekisme dimanapun selalu mengatakan bahwa yang vertikal itu mengatur hubungan kita dengan Allah. Yang horizontal adalah mengatur hubungan kita dengan sesama. Tetapi kalau Bapak Ibu perhatikan salib itu ada empat sisi sebetulnya. Ada empat penjuru. Atas, bawah, kiri, dan kanan. Gitu? Ini salib kita yang kita maknai sebagai lambang kasih Tuhan itu ada 4 bagian. Atas, bawah, kiri, kanan. Benar, yang ke atas adalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dengan rajin beribadah, dengan rajin berdoa, dengan rajin menerima sakramen, dengan rajin mengikuti renungan-renungan, mungkin ziarah dan sebagainya. Itulah bentuk cinta kasih kita kepada Tuhan. Bangun tidur berdoa, mau tidur berdoa, mau makan berdoa, mau ke belakang juga berdoa, setelah dari belakang juga berdoa. Ya, ini bentuk kasih kita kepada Tuhan. Yang mungkin tidak lazim, ya, tidak lazim. Ada yang kalau ke belakang berdoa. Jarang. Setelah belakang berdoa juga jarang. Padahal itu mestinya kita harus menunjukkan doa. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu tidak bisa ke belakang, betapa sakitnya tubuh kita. Ini yang ke atas. Kemudian bagian yang ke kanan itulah mengatur hubungan kita dengan siapa? Mengatur hubungan kita dengan sesama. Kasihlah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Sesama. Kemudian yang ke kiri, siapa? Sesama juga. Tapi sesama yang mana? Sesama yang kadang-kadang mengecewakan diri kita. Sesama yang menyakitkan diri kita. Itu tidak mudah untuk mengasihi orang yang menampar pipi saya. Tidak mudah
untuk mengasihi orang yang telah menyakiti hati saya. Tidak mudah mengasihi orang yang menjerumuskan hidup saya. Caranya bagaimana? Ya kita tetap mendoakan dia, minta pengampunan kepada Tuhan, sadarkan dia. Seperti doa Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Kemudian yang kedua adalah kasih kepada siapa? Kasih kepada bumi dan isinya. Karena Tuhan kan perintahnya tidak hanya kasihlah sama manusia, tapi kasihlah juga segala makhluk. Semut, jangkrik, lalang, kucing, anjing, semua isi bumi harus kita cintai. Bahkan Pak Heru sudah sangat fasih. Ardas kita yang kemarin juga mengasihi ciptaan Tuhan. Dikasihi, dicintai. Inilah perintah Tuhan yang diberikan kepada kita. Bagaimana kita bisa mengejawantahkan kasih itu tidak hanya dalam bibir, tetapi lebih pada action, tetapi lebih pada perbuatan. Kalau hanya dalam mulut itu sangat gampang. Aku mengasihi kamu, aku mengasihi kamu, aku menyayangi kamu, aku mencintai kamu, mudah. Tetapi ketika teman kita sakit, saudara kita sakit, jangankan menjenguk, mendoakan pun tidak. Apakah itu mencerminkan kasih? Saya kira menjadi tanda tanya besar. Mulut kita bisa mengatakan aku mengasihi. Ketika tetangganya anaknya nangis karena seharian tidak bisa makan sebab berasnya habis, padahal kita tahu di rumah kita ada cukup banyak beras. Apakah kita peduli dengan membawa secangkir beras atau semangkok beras kepada dia? Nya iki liweten. Anakmu ben iso mangan. Kadang-kadang kita dengan mudah mengatakan salah, ora gelem nyambut gawe. Salah, salah. Ini yang terjadi. Nah, maka kita sebagai orang Katolik malam ini sungguh diingatkan oleh Tuhan bahwa kita hendaknya mengasihi sesama kita, baik sesama yang ada sebelah kanan kita maupun sesama yang ada sebelah kiri kita, mengasihi Tuhan dan mengasihi bumi serta isinya. Supaya apa? Supaya penderitaan yang kita alami setiap hari itu bukan merupakan kutukan Tuhan, tetapi itu merupakan berkat, itu merupakan kasih Allah yang diberikan kepada kita. Tuhan, terima kasih aku boleh mengalami sesak napas. Tuhan, terima kasih aku boleh batuk. Terima kasih Tuhan, aku boleh merasakan badan yang greges-greges. Terima kasih Tuhan, aku boleh mengalami jari yang kaku, ini seperti saya ini, jari yang kaku. Terima kasih. Kenapa? Itu mungkin jadi berkat lalu menjadi permenungan kita. Sebetulnya ada apa dalam diri kita? Sebetulnya dosa apa yang sedang kita lakukan? Untuk sampai pada taraf kita bertobat. Agar apa? Agar kasih setia Tuhan sungguh hadir di dalam diri kita, di dalam hati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Ibu bapak dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan doa-doa kita pada malam hari ini dengan doa umat. Kita menggunakan rumus nomor 111.